Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Falaqad balagona an teman-teman wis tumeka naing kita an Kahmas bin Al-Hasan saking Kahmas bin Hasan ana sak temene Kahmas bin Hasan iku kala dawuh sapa Syekh Kahmas bin Hasan adanabtu dzamban fa ana abki alaihi mundu arba'ina sanah. Kila ma huwa ya Aba Abdillah qala zaroni akhun li fillah fashtaraitu lahu samakan fa akala tumakumtu ila haiti jari fa akhadtu minhu qit'atatinin fa ghazala biha yadahu fanaqish nafsaka wa hasibha wa sari ila taubat wa badir fa innal ajala maktumun wa dunya ghururun wa nafsa wa syaitan aduwani wa tadarra ila Allah subhanahu wa batahil ilaihi. Syekh Kahmas bin Hasan itu menanyai pernah melakukan sesuatu lalu mempertanyakan sesuatu ini. Adzanab tu ana to nglakoni dosa ingsun damban ing dosa siji fana mengko utawi ingsun iku abeki nangis ingsun alih ngatasi damban mundu arba'ina sanatan awit saking 40 apane sanatan taune. Kila dinaturake mahwa ya Aba Abdillah. Beliau ditanya apa itu dosa, apa itu? Aku pernah melakukan satu dosa tapi aku lalu menangis sepanjang 40 tahun. Ma huwa ya Aba Abdillah, dosa apa itu? Ma iku apa wa utawi damban ya Aba Abdillah, ya Abu Abdillah. Kala ngendika sapa Hasan, Kahmas bin Hasan, zaroni akhun li fillah. Nili ini ingsun sapa akhun durur lanang li keduwe ingsun fillahi
ing dalem agamane Allah. Fastaraitu nuli tuku sapa ingsun lahu marang akhun samakan ing iwak. Fakala nuli mangan ingsun mangan ing iwak maksude. Sumakum tu nuli kari-kari ngadeg ingsun ilaha ite jahari maring temboke tonggoku. Fakhadu nuli ngalap ingsun minhu saking haid. Faakulu yo mangan ingsun lalu nuli ngadeg ingsun ing temboke tonggoku. Fakhadu nuli ngalap ingsun minhu saking haid kit atatinin ing sepotong tanah. Faghazala nuli basuh biha kelawan kit'ah yadahu yadahu ing tangane samak, tangane akhun. Fakala ya faghasala nuli basuh sapa akhun biya kelawan kit'ah yadahu ing tangane akhun. Fanakish mongko niti-niti sapa sira nafsaka ing awak sira wa hasiblan menghisab ngitung-ngitung sapa sira ing nafsak wasarilan kari-kari taubato sapa sira wabadirlan cepet-cepetan sapa sira fa innal ajala moko sak temene ajal itu waktu mati iku maktumun disimpen, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa dunya ghururun lan dunya iku ghururun bujuk. Wan nafsalan nafsu wasyaitan lan syaitan iku aduani musuh karone. Jadi mengambil tanah tetangga untuk dipakai bilas tangannya saudaranya itu. Karena perbuatan itu saya menangis sampai 40 tahun lamanya. Menganggap menggunakan hak orang lain. Kita diingatkan pada kisah ini bahwa innal ajala maktumun, tidak ada yang pernah tahu karena ajal itu dirahasiakan. La yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun, tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda-tunda. Kalau sudah saatnya ya sudah tiba saatnya. Ajal itu oleh Allah dirahasiakan. Nal ajala iku maktumun disimpan. Wat dunya ghururun, sementara dunia itu banyak jebakan yang menipu. Wan nafsa, nafsu dan setan, keduanya adalah musuh kita, musuhnya seseorang. Wa tadarru' lan depen-depe sira Allah marang Allah Subhanahu wa taala. Wa betahil tegese depen-depe sira ilahi marang Allah. Wa dzkurlan elingo sapa sira hal abina adama ing dalam tingkae bapak kita Nabi Adam alaihi salam. Alladzi khalaqahu Allah taala biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa hamalahu ila jannatihi ala a'naqil malaikah lam yudhnib illa dzamban wahidan fanazala bihi ma nazala hatta ruwiya anna Allah ta'ala qala lahu ya adamu ayajarin kuntu laka ni'mal jaru ya Rabb, dan seterusnya. Tetap harus berhati-hati terhadap dosa, jangan diremehkan meskipun dosa kecil.
segeralah memohon ampunan kepada Allah, wa tadarru' lan dipindhipio sira ilallah marang Allah, wabtahil tegese dipindhipio sira. Nah, segeralah menuju Allah, memohon kepada Allah sekecil apapun dosa itu kita pernah melakukan. Adzkur hala abina Adam alladzi khalaqahullah, kang ndadekake hu ing Adam sapa Allah taala biadihi kelawan kekuasaane Allah, wa nafakholan niyub sapa Allah fi ing dalam Adam min ruhihi saking ruh kang den kuasai Allah, ruh kang den kuasai Allah. Wa hamalan gowo sapa Allah ing Adam ila jannatihi maring surgane Allah, ala anakil malaikati ing atase pira-pira gulune pira-pira malaikat. Lam yudnib orang lakoni dosa sapa Nabi Adam illa damban angin dosa wahidan kang siji, bihi kelawan sebab dosa apa ma barang nazala temurun apa ma hatta ruya sehingga dan riwayatake apa Allah taala iku kala dawuh sapa Allah lahu marang Adam, ya Adamu ayat jarin kuntulaka, he Adam ayat jarin kun dindine tonggo kuntu ana ingsun laka keduwe sira. Kala matur sapa Adam nikmal jaru, iku sak bagus-baguse tonggo utawi panjenengan ya Rob. Manusia itu kan oleh Allah diciptakan makhluk menjadi makhluk yang paling baik, fi ahsani taqwim, makhluk yang terbaik di muka bumi. Dan yang pertama oleh Allah diciptakan Nabi Adam, lalu oleh Allah diantar ke surganya Allah melalui apa? Ala anakil malaikah, sampai disonggo sama malaikat itu, dibawa menuju surganya Allah, itu dipanggul sama malaikat-malaikatnya Allah. Karena apa? Karena mulianya manusia, karena manusia oleh Allah ditetapkan sebagai makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah. Sampai oleh Allah Nabi Adam itu dibawa ke surga, itu bukan berjalan orang melaku karepe dhewe ku surga mrono mboten, tapi dibopong oleh malaikat-malaikat. Saking Allah menunjukkan kepada para malaikat bahwa manusia itu makhluk oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang paling baik, yang terpilih. Nah, tapi ya begitu, manusia oleh Allah dibekali, malaikat gak dibekali nafsu, maka di situ jebakannya. Tadi dikatakan ya, nafsu wasyaiton aduani wa dunya gururun. Jadi harus selalu bersama kita ingat ya, dunia ini menipu. Satu sisi dunia ini adalah tempat di mana kita, tempat terbaik, di mana kita bisa mempersiapkan kehidupan terbaik kita kelak di akhirat. Tempat terbaiknya ya dunia ini. Kelak di akhirat kehidupan terbaik yang akan kita dapatkan ya dari mana? Dari kita mengisi kehidupan di dunia ini. Satu sisi itu, tapi sisi yang lain namanya mau dapat pangkat yang paling tinggi ya mesti ada ujiannya. Nggak ada orang nggak ada ujian. Sekolah wae naik kelas wae pasti ujian ya enggak? Wakeh pisan, ono mid semester, ono semester, ono ujian
tengah semester, ono PTS, ono akhir semester, ono kelulusan, ujian terus. Itu sekolah lah, hidup itu setiap hari dihadapkan dengan ujian demi ujian. Akan meningkat terus. Satu sisi ujian itu untuk membuat orang meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap ujian, lolos. Sabar maneh, lolos lagi, meningkat lagi. Satu sisi itu. Dengan cara apa kita bersabar atas ujian itu? Imam Al-Ghazali ndawuhna mau, wa dunya ghururun wan nafsu wasyaiton aduani. Ingat terus bahwa dunia itu menipu, sementara nafsu dan setan itu adalah dua-duanya musuh kita. Lah, Ramadan gini setannya nggak ada sudah. Kan tadi dua. Musuhnya ada dua, nafsu dan syaitan. Ramadan setannya sudah nggak ada. Sudah digiring semua dibelenggu di alam lain yang kelak dipersiapkan untuk menjadi neraka. Dibelenggu. Lah kok Ramadan iki wayahe poso kok golek nggon gawe mokel. Apalagi perempuan loh ya, nggak ada yang tahu kamu head apa enggak, nggak ada yang tahu kecuali kamu tunjukkan, oh iya head. Kalau enggak ya nggak ada yang tahu. Terus dengan alasan head gitu saja mokel, gak poso. Nah, ada setan Ramadan, nggak ada setan. Syaitonul ins, syaitonul jinni nggak ada. Kan syaiton dua jenis, satu syaitonul jinni wa syaitonul insi, gak ono. Sing jinni gak ada. Tinggal syaitonul insi, siapa? Ya diri kita sendiri. Ya berarti kita setannya. Nah, nafsu itu maksudnya. Nah, dua-duanya musuh. Bagi diri kita sendiri musuh. Kalau sudah nggak ada, setannya nggak ada, yang menggoda di luar diri kita, syaitonul jinni itu di luar manusia. Sudah nggak ada kalau Ramadan. Jadi kamu jangan bilang, ah setan ini gak aku males. Lawang kamu kok mengatai dirimu sendiri setan. Lawang setannya dirimu sendiri kok. Diri kita sendiri. Kok sih males saya, itu diri kita sendiri setannya. Udah segera ambil kaca, kamu lihat. Nah itu setannya. Nah itu setannya itu yang di dalam kaca itu. Mungkin diajak tarawih males, ngaji males, pada Ramadan ya sudah nggak ada lain, sudah ya itu kamu segera ambil kaca, kalau perlu yang besar biar kelihatan setannya itu siapa. Nah, itu an-nafsu aduun, itu diri sendiri. Tinggal syaitonul insi. Nah, dia ada dalam diri kita sendiri. Lalu saat dikeluarkan Nabi Adam dari, saat ditaruh di surga, ditanya, kamu pingin tetangga siapa? Mboten wonten Gusti, namung panjenengan rencang kulo, teman kulo yang terbaik, tidak mau yang lain. Ya Adamu ayu jarin kuntulaka. Adam, Nabi Adam ayajarin ing dindi tonggo kuntu ono ingsun laka kedue sira. Kala matur sapa Nabi Adam, ni'mal jaru ya Rabb. Kolan dawuh sapa Allah, ya Adamu ukhruj min jiwari, metuwa sira min jiwari saking sandingku, wadok lan nyelehno sira anrok sika saking sirah sira, taja karomati ing kuluk karomah ingsun. Fa innahu mengko sak temene kelakuan kula yujawiruni ora iso nyandingi ning ing ingsun. Ora iso nyandingi ning ingsun sapa man wong aso kang maksiat sapa man ing ingsun. Hatta innahu hingga sak temene man iku fima ing dalam perkara ruya kang den riwayatake apa ma iku baka nangis sapa man ala dambihi, nangis sapa Nabi Adam iki maksude ala dambi ngatasi dosane man,
miatai sanatin kelawan mongso 200 tahun. Diuji oleh Allah itu kalau Allah mengeluarkan beliau dari surga, dan Allah mengatakan ini berlaku untuk seluruh umatnya para nabi, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan menganggap dirimu berada di sampingku, dawai Allah, kalau kamu bermaksiat padaku. Maka beliau lalu nangis sepanjang 200 tahun lamanya. Bertobat itu selama 200 tahun. Nah, itu umurnya nabi-nabi dahulu lama-lama, 1000 tahun, 900 tahun. Para nabi itu ada yang umurnya 1000 tahun, ada yang 900 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 500 tahun. Sing pendek, salah satu yang pendek umurnya adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga beberapa nabi yang umurnya 60-an tahun, 90, 80, ada yang 60 tahun. Tapi beda istimewanya dengan pendeknya usia Nabi Muhammad dan usia umatnya, pendeknya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemuliaan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lagi taubat 200 tahun. Nah, umur kita rata-rata 80, 90. Di dunia sekarang itu orang umur 120 tahun sudah masyhur dia. Apa resep awet muda ibu? Ya diparingi Allah umur dawa. Umur 120 tahun tuh sudah banyak orang heran sekarang itu. Karena langka umur segitu. Nah, Kanjeng Nabi wae umur sudah 4, sudah telu 63. Biasanya orang kiai-kiai itu kalau sudah 60, 63, terus kok lebih, ya Allah umurku ngluwi umur Kanjeng Nabi. Muga-muga disyafaati, muga-muga paringi husnul khotimah, mesti begitu terus doanya. Karena Nabi kita itu hanya berusia sekian. Nah, sementara nabi-nabi dahulu tuh bahkan ada yang sampai ribuan tahun usianya. Iso tobat segini lama lah kita. Nah, maka ya salah satu yang didhawuhkan Imam Ghazali, ya segera tobat, sekecil apapun kita melakukan dosa. Hatta qabila sehingga nrimo sapa Allah taubatahu ing taubate Nabi Adam, wa ghafara lan ngapura Allah dzambahu ing dosane Adam al-wahida ingkang siji tok. Hanya punya satu kekhilafan itu. Hada utawi iki kuhaluhu hale tingkah keadaane Allah ma'a nabihi sartane nabine Allah wa sofihi lan kekasih Allah, pilihane Allah fi dzambin ing dalam dosa wahidin kang siji. Nang kekasih Allah ku ngono, satu kesalahan saja seperti itu. Karena ya begitu kekasih Allah juga begitu langsung betul-betul taubatan nasuha. Fa in wa kaifa halun mongko iku kaya apa halul ghairi utawi tingkai wong liya fi dzunubin dalam pira-pira dosa. Latuso kang ora bisa dihitung apa dzunub. Latuso kang ora bisa dihitung apa dzunub. Sebagaimana dengan nasib kita ini, ya Allah, yang terus kakean dosa ngene iki. Wa hadza tadarru taibi mengko utawi iki buka nangisi Nabi Adam mau tanda menyesal itu, menangis itu salah satu bukti orang itu menyesal. Kecuali apa nangis bujuk dikei tetes mata. Nah, hati-hati iku tadarru taibi ndep-ndepene wong kang tobat, kesungguhan orang yang bertobat. Wa batilah halulan tegese ndep-ndepene taib
Fakaifa mongko iku kaya apa bil musiri kelawan wong kang nglanggengi masalah satu kali saja tobatnya ratusan tahun. Nah kita ini bagaimana kelak nasibnya? Menunggu sering dosa tapi kadang enggak rumongso. Fakaifa bil musiri, bagaimana kemudian nasibnya orang yang terus menerus musirun bid dunubi, terus menerus melakukan dosa. Al muta'assifi kang nyebal kebal terus menerus ngelakoni dosa. Walakot ahsanan teman-teman gaya bagus sopeman wong kala kang ngucap sopeman yakhafu ala nafsihi man yatubu fakaifa taro halaman la yatubu. Yakhafu nguatirake ala nafsihi ngatasi awak iman sopeman wong yatubu kang tobat sopeman. Fakaifa mengko hale kaya apa taro ningali sira halaman ing keadaane wong la yatubu kang ora tobat sopeman. Orang yang peduli terhadap dirinya itu pasti dia akan bertaubat, berusaha untuk bertobat karena dia tahu, karena dia khawatir kalau tidak tobat dia akan lebih hancur kelak. Nah, mumpung masih ada usia, maka orang yang yakhafu ala nafsihi may yatubu, orang yang mau tobat itu orang yang yakhafu ala nafsihi, khawatir pada dirinya, khawatir keselamatan dirinya kelak di akhirat. Nah, terus fakaifa taro halaman la yatubu, kok iso ana wong gak gelem tobat itu. Ada syair yang menyatakan begitu, iso ya orang nggak mau tobat. Itu berarti dia nggak peduli sebenarnya pada diri dia sendiri, pada kehancuran dia di kehidupan yang abadi. Oh sayang sekali. Ya khofu ala nafsihi may yatubu. Jadi orang yang mau tobat itu sesungguhnya orang yang peduli terhadap keselamatan dirinya. Fa in tubda thumma naqata at-taubah wa'uta ila dzambi tsaniyan fa'ud ila taubati mubadiron. Fa in tubda mongko lamun tobat sira thumma naqata nuling rusak sira at-taubata ing tobat wa'udalan bali sapa sira ila dzambi marang dosa tsaniyan kelawan kaping pindho fa'ud mongko bali sapa sira ila taubati marang taubat mubadiron halih agi-agi cepet-cepet. Wa kullan ngucap sapa sira nafsi kamarang awak sira la ali amutu menawa-menawa ingsun iku amutu mati ingsun qoblaan auda ing dalam sadurunge ento bali sapa ingsun ila dzambi marang dosa hadhil marrata ing dalem iki ambalan wa kadza salitan wa rabi'an mengkono sak teruse kaping 3 kaping 4 sak teruse. Ini kalau salah segera tobat, salah lagi hendang sama-sama segera tobat lagi, gak usah denger pancet maneh kan aku nglakoni salah maneh kan lapo tobat tetep ae nglakoni salah. Loh, kemarin diingatkan itu adalah hururnya syaitan, itu upayanya setan. Terus setan itu berusaha agar orang itu tidak mau tobat. Ya memang golek konco nenggone neraka kok. Mereka itu kan cari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Soalnya butuh kayu bakar. Kayu bakarnya menungsoe. Mereka cari teman terus. Jadi perasaan lelah, capek, tidak semangat untuk bertobat itu sesungguhnya adalah upaya-upaya setan gitu untuk manusia itu putus asa. Kodene salah maneh ya tobat maneh segera. Fa'ud ila taubati mubadirun, langsung tobat maneh, langsung tobat maneh. Wa kulli nafsika dan katakan pada hatimu
la'alli amutu qabla an a'uda ila dzambi. Aku tak tobat. Muga-muga pas tobat, nah, pas oleh Allah takdir api. Atau dibalik, ku pas Allah nakdir aku wafat, aku sudah dalam keadaan bertaubat. Nah, itu maksudnya kulin nafsi kala ali amutu. Kita nggak pernah tahu kapan umur seseorang. Jadi mudah-mudahan pas mubadiron, taubat mubadir, langsung bertaubat, saat itulah Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi dini salah maneh ya tobat maneh, salah maneh tobat maneh. Sampai Umar sampai Dauno, sampai 100 kali pun kamu melakukan kesalahan dalam satu hari, ya 100 kali pula lebih semangatlah terus untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama Allah masih memberi usia umur kita, ya, panjang itu pula pintu rahmat Allah tetap dibuka. Tapi ya kita harus mengingatkan diri kita, la'ali amutu, khawatir selak mati, kan tidak tahu orang. Kadang-kadang itu takut gitu ya, kalau lihat orang-orang yang wafat mendadak itu. Banyak orang wafat mendadak, naudzubillah waliyadzubillah. Tuh baru menjelang Ramadan kemarin itu ada ulama itu baru ceramah, tengah-tengah ceramah habis itu ambil nafas panjang, monggo mau sholawat rien gitu. Nanti jamaahnya suruh baca sholawat dulu, langsung belek di tempat itu juga wafat. Ya Allah, kalau melihat begitu itu mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan husnul khotimah, semua husnul khotimah. Nah itu jelas husnul khotimah itu beliau lagi ngaji ceramah, terus habis itu tarik nafas panjang, monggo jenengan mau sholawat dulu gitu. Orang-orang baca sholawat, baru baca sholawat beliau sudah menunduk terus terjatuh. Masya Allah. Kadang-kadang kayak ada doa juga ya, mudah-mudahan tidak diwafatkan mendadak ya, begitu. Itu karena ya menakutkan memang satu sisi, jadi kadang gak siap gitu merasa tidak siap. Wa kama takhadta dzamba wal auda ilaihi khirfatan fattakhid at-taubata aidon. Mudah-mudahan masih diberi Allah umur panjang yang barokah, diberi Allah terus kesempatan bertobat, terus mendekat meraih maghfirah dan anugerahnya Allah. Wa tamataqdalan koyo oleh ngalap sira, amat takhotta oleh ngalap sira dzamba ing dosa wal auda lan bali ilaihi marang dosa khirfatan ing penggawean, fattakhidz mongko ngalapo sira taubata ing taubat aidon halimale koyo khirfah. Selama kamu berdosa ya selama itu pula biasakanlah untuk terus bertaubat. Wal audalan bali ilaiha marang taubat khirfatan ing penggawean. Wala takunana jono sira fit taubat ing dalam taubat iku ajaza luwe apes mingka saking sira fit dzambi ing dalam dosa. Jangan sampai tobatnya lebih aras-arasen ketimbang dosane, timbang melakukan dosa semangat, urusan tobat aras-arasen. Wala tai aslan ojo njaluk, ojo putus asa. Ojo putus asa sira walem nakka lan ojo nyegah ka ing sira apa syaitan minat taubati saking taubat. Bisa babi dalika kelawan sebab mengkono-mengkono ngrasa dosa. Fa innahu maka sak temene ittikhadut taubah iku dalalatul khairi, tanda-tanda kebagusan, petunjuk kebagusan atau tanda-tanda kebagusan. Ini pas ngelakoni dosa kok semangat, ya ojo sampai tobatnya gak semangat. Itu semangat tobat. Dan jangan sampai kamu kalau berbuat salah, berbuat dosa, jangan sampai juga membuat kamu putus asa.
Jangan sampai setan mencegah kita untuk bertobat. Itu semangat. Ya Allah, salah maneh dosa maneh, ya Allah kula semangat maneh tobat, semangat maneh, terus semangat untuk bertobat. Jangan sampai walayam nakka asyaitonu minat taubat. Jangan sampai kalah dengan upaya setan untuk mencegah kita bertobat. Karena orang yang menuju taubat atau pintu rahmatnya Allah itu adalah tanda-tanda orang baik. Fa innahu dalalatul khairi, itu sudah petunjuk yang baik. Ama tasma'u qaulahu sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum kullu mufattani tawabin ay kathiril ibtila'i bidzambi kathirit taubah. Ama tasma'u apa to ana ta ora krungu sira kaulahu ing dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piye dawuh Nabi, khiyarukum kullu mutafattani tawabin ay kathiril ibtila'i bidzambi kathirit taubati. Khiyarukum utawi pilihan-pilihane sira kabeh, maksudnya orang yang dipilih oleh Allah di antara kalian itu bukan orang yang nggak pernah salah, tapi orang yang banyak diuji oleh Allah, tapi juga banyak memohon taubatnya, banyak bertaubatnya. Iku kullu mutafattani taubatin saben wong kang akeh oleh difitnah. Iku kullu mutafattanin ngono, saben-saben wong kang akeh difitnah, oleh difitnah. Tawabin kang akeh taubate. Ai kathiril ibtilai tegese akeh ujiane bidzambi kelawan dosa. Kathirit taubati tapi akeh taubate. Waruju ilan baline ilallahi marang Allah jalla jalaluh. Bin nadamati kelawan getun wal istighfari lan nyuwun ngapura. Ingatlah ada dawuh dari Kanjeng Nabi, orang yang terpilih di antara kalian adalah orang yang banyak diuji, diuji dengan ujian dosa juga, yang menjebak seperti itu, tapi dia kathirut taubati. Nah, dia banyak taubatnya dan banyak kembalinya kepada Allah Jalla Jalaluh. Bin nadamah dengan getun, menyesal, wal istighfari dan memohon ampunan. Jadi bukan orang yang sepi ujian, tapi orang yang banyak diuji oleh Allah. Kayak pinter itu ya ujian, diuji karo Allah dengan kepintarannya. Diberi harta kaya itu juga diuji oleh Allah dengan kekayaannya, bagaimana memanfaatkan kekayaannya. Dikasih cantik, ini diuji oleh Allah dengan kecantikannya. Nah, yang dipilih oleh Allah adalah yang kathirut taubati. Yang terbaik adalah orang yang sekalipun banyak ujiannya dalam dosa, tapi dia juga banyak bertaubatnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak menyesalnya. Wa tadzakkar lan ilingo sira kaulahu ing dawe Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahimah. Wa man utawi sapane wong ku ya'mal lamun nglakoni sapa mansuan ing elek
kaya dlimu tawa ngani ngoyo sapa man nafsahu ing awake man tumayastaghfir nuli nyuwun ngapura sapa man Allah ing Allah yajid mengko nemu sapa man Allah ing Allah ghafuron ing zat kang akeh ngapuroe ghafuron ing zat kang akeh ngapuroe rahiman tur akang akeh welase fadi mengko utawi iki taubat iku hadihi ikilah taubat kaya ngono carane taubat. Siapa yang sudah mendolimi dirinya, menganiaya dirinya dengan berbuat dosa, maka yakinlah segeralah kembali pada Allah, mohonlah ampun, yakinlah bahwa Allah Maha mengampuni, maka kamu akan menemukan Allah di situ. Yajidillaha ghafurur rahimah. Hadihi wabillahi lan iku kelawan Allah at-taufiqu utawi pitulung. Jadi semangat untuk terus bertobat pada Allah. Masa dosa tok semangat gitu, tobat tidak semangat, nah itu akan membahayakan jiwa kita, membahayakan hati kita, membuat hati kita gelap. Nah, gelap kalau diterus-teruskan maka akan membuat celaka. Kok bersalah lagi ya bertobat lagi, kok bersalah lagi bertobat lagi. Intine semangat taubat. Yakin Allah itu Ghafurur Rahim. Mungkin Allah terus maring pengampunan. Mungkin kita semua dikelompokkan oleh Allah orang-orang yang yuhibbut tawabin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. In Rabbi fa'ana bi barakatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.